Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di hari ini kita ada dalam program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Saudara-saudara yang kekasih, di hari ini kita akan mendengarkan akan bagian firman Tuhan dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membaca akan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Syukur kami kembalikan kehadirat-Mu, ya Bapa, ya Tuhan kami. Oleh karena kasih karunia pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk senantiasa ada dan menikmati akan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kembali di hari ini dalam program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan sabda kebenaran firman. Kiranya Roh Kudus-Mu yang sudah tercurah atas kehidupan kami, yang akan memberikan kami hikmat, pengertian, pemahaman tentang apa kebenaran, apa maksud, apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Supaya ketika kami menjalani hari-hari kehidupan kami, tugas dan tanggung jawab kami senantiasa ada dalam tuntunan akan firman kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami, di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami siap membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman. Amin. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari ini kita akan membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang ke-6, kitab 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Pesan penutup. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikian bagian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia ialah kita semua yang boleh membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari bacaan kita tadi dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-16, memberikan tema bagi kita di hari ini, bertandinglah dan rebutlah hidup yang kekal. Bertandinglah dan rebutlah hidup yang kekal. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia yang percaya dan beriman kepada Tuhan, kepada Allah di dalam Yesus Kristus,
Di dalam kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita seumpama kita ada dalam perlombaan, ada dalam pertandingan di tengah-tengah dunia ini. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, oleh karena itu judul ataupun tema perenungan kita, bertandinglah dan rebutlah hidup yang kekal. Ini juga merupakan suatu ajakan atau seruan untuk berlomba dan memperoleh atau mendapatkan hidup untuk selama-lamanya. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati, dalam suatu pertandingan tentunya kita sebagai peserta harus mempersiapkan segala sesuatu, harus latihan yang baik supaya bisa berhasil. Harus juga menaati segala peraturan-peraturan yang diberikan dalam rangka pertandingan itu supaya bisa menjadi juara dan mendapatkan hadiah dari perlombaan atau pertandingan itu. Dan itulah yang harus dilakukan sebagai peserta. Kalau kita tidak mempersiapkan segala sesuatu dan ikut pertandingan, berarti kita hanya penggembira saja dan tidak akan mendapatkan hadiah yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, sama dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan tadi, ajakan untuk bertanding dan merebut hidup yang kekal. Dan inilah yang menjadi panggilan bagi kita sebagai orang yang percaya, untuk bagaimana kita bertanding dan berlomba dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dan pemahaman ini sangat penting, sebab banyak orang yang tidak menyadari bahwa hidupnya yang sementara dia jalani adalah sebuah pertandingan, sampai kepada akhirnya dia menerima mahkota. Semisalnya contoh seperti anak-anak bayi yang ada dalam perlombaan merangkak. Ketika perlombaan dimulai, ada yang diam saja, ada yang merangkak, mungkin menuju kepada finish, tetapi ada juga yang berlawanan arah. Ada juga yang menangis. Hal ini terjadi karena mereka tidak menyadari bahwa dirinya ada dalam pertandingan. Saudara-saudara yang kekasih, karena itulah Rasul Paulus mengingatkan Timotius dan semua orang yang percaya agar tetap menyadari dan menempatkan dirinya ibarat dalam sebuah pertandingan. Dalam pertandingan, setiap olahragawan itu dia harus mempersiapkan diri sedemikian rupa supaya dapat memperoleh hadiah kemenangan. Memang pertandingan kita saat ini bukan seperti olahraga, tetapi pertandingan iman, dan kita harus bertarung dengan baik bila kita harus atau kita ingin supaya memperoleh hidup yang berkemenangan. Kita bertanding bukan untuk merebut piala, tetapi kita bertanding untuk mempertahankan iman, percaya kita kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena iman yang kita miliki dalam roh, kita dicobai atau ditantang oleh musuh kita, yakni si iblis, melalui keadaan, situasi, dan masalah yang ada di sekitar kita. Tujuannya adalah supaya iman kita menjadi lemah, sehingga kita meragukan akan kuasa Tuhan, meragukan dan bahkan tidak mempercayai janji-janji Allah di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat yang percaya bahwa janji Allah itu ya dan amin bagi kehidupan kita. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga diingatkan agar tetap setia hidup dalam iman yang benar. Hidup beriman kepada Tuhan Yesus tidak berarti kita sudah bebas dari permasalahan atau persoalan di dalam kehidupan. Terkadang iman kita diuji. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki iman yang benar atau tidak di hadapan Allah? Kita juga harus belajar bahwa gereja
sebagai gereja, bahkan sebagai persekutuan, kita selalu diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, pergumulan, persoalan. Dan tantangan itu bisa dari diri pribadi, dari diri sendiri, tetapi juga dari luar pribadi ataupun dari persekutuan. Tantangan dari dalam diri pribadi, ada rasa iri hati di antara orang percaya, kedengkian, amarah, dan masih banyak lagi tantangan dalam diri. Tantangan dari luar, seperti bencana alam, banjir, longsor, gempa bumi, bencana sosial, kemiskinan, kelaparan, wabah penyakit, dan kerusuhan, dan lain-lain. Juga perkembangan teknologi informasi yang seperti pedang bermata dua, yaitu dapat memberikan manfaat dalam mengakses berbagai macam informasi untuk memperkaya pengetahuan, tetapi di sisi lain dapat juga merusak moral, seperti pornografi dan berita hoaks atau tidak benar lewat media kemajuan teknologi. Dan ini berbagai macam tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sebagai umat yang percaya yang ada dalam pertandingan. Apalagi di saat ini yang sangat mempengaruhi kehidupan setiap umat yang percaya dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi. Ini tantangan berat yang menguji iman percaya kita sebagai umat Tuhan dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan. Bagaimana kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini dalam situasi kondisi yang ada. Apakah kita lebih dekat kepada Tuhan? Apakah kita lebih mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ataukah kita malas tahu dengan situasi kondisi? Apa boleh buat apa yang boleh. Saudara-saudara, pemirsa tabura Injil yang diberkati, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai gereja Tuhan kita dipanggil dan diutus oleh Kristus, kepala gereja, untuk terus melayani dan bersaksi dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dalam pembacaan kita tadi dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, kata kerja dalam bagian ini, pertama, menjauhi perkataan yang tidak sehat dan sesuai dengan ajaran Kristus, yang mencari-cari soal, bersilat kata yang dapat menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, dan menjauhi akar segala kejahatan, yaitu cinta uang, yang dapat mengakibatkan orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kedua kata, mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Dan yang ketiga, bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan merebut hidup yang kekal. Saudara-saudara, ketiga kata kerja ini harus menjadi aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang percaya. Dengan demikian kita akan dapat memenangkan pertandingan iman kita, akan dapat mendapatkan atau merebut serta memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus. Saudara-saudara, sekali lagi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kalau kita mempunyai persoalan, permasalahan di dalam hidup, janganlah kita lantas putus asa dan saling menyalahkan. Sebab bisa jadi semakin kita sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita, semakin banyak tantangan dan persoalan hidup yang kita hadapi.
Karena itu bila demikian, ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus telah lebih dahulu mengalaminya, sampai pada akhirnya ia tetap setia menjadi pemenang. Kiranya kita juga demikian. Kita dinyatakan sebagai pemenang yang berhak memperoleh mahkota kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Demikian bagian firman Tuhan kita di saat ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami kembalikan ke hadirat-Mu, ya Allah, ya Bapa, ya Tuhan kami. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ya Tuhan kami. Kalau di hari ini kembali firman kebenaran boleh kami dengarkan, yang mengingatkan kami sebagai umat yang percaya dan beriman kepada Engkau, untuk bagaimana kami bertanding dan merebut kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kami. Terima kasih apa yang sudah Engkau ingatkan lewat firman kebenaran, menjadikan kehidupan kami sebagai umat-Mu Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami, ibarat kami ada dalam pertandingan, ada dalam perlombaan. Kami harus mempersiapkan segala sesuatu di dalam kehidupan kami, memenuhi segala persyaratan yang harus kami penuhi dalam rangka perlombaan atau pertandingan itu Tuhan. Supaya ketika kami bertanding, kami bisa mencapai garis finish, bahkan kami bisa mendapatkan akan penghargaan, menjadi sebagai seorang pemenang, mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kami umat-Mu. Karena itu Tuhan, terima kasih. Firman kebenaran mengingatkan kami sebagai umat Tuhan, bahwa dalam perjalanan hidup kami ada banyak tantangan pergumulan, ada banyak persoalan tantangan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami. Baik tantangan dari diri kami pribadi, tetapi dari luar kami. Dan kami percaya Bapa ya Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan kasih Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dalam keyakinan iman kami kepada Engkau, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kami dimampukan untuk dapat melewati, menghadapi tantangan pergumulan, persoalan di dalam kehidupan kami selaku umat-Mu. Dan ketika kami mampu melewati, sekali lagi kami akan menjadi pemenang, memperoleh anugerah kehidupan yang kekal yang Engkau janjikan di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk senantiasa taat dan setia kepada Engkau. Ajarlah kami untuk senantiasa ada di dalam jalan kebenaran dan kehidupan di dalam Engkau Tuhan. Supaya lewat semuanya, berkat kasih karunia menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Nama Tuhan yang dimuliakan. Dan kami berdoa untuk program Tabura Injil Klasik Yapen Selatan yang selalu menyuarakan suara kenabian-Mu, firman kebenaran, lewat pelayanan Tabura Injil Tuhan. Tuhan akan senantiasa berkati segala program ini Tuhan, supaya tetap terus berjalan demi hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian akan bagian firman Tuhan kita di saat ini. Tetap terus saksikan program Tabura Injil Klasik Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.